Welcome to Karya Podcast. Pagi, semangat berkarya. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari drafter tim engineering. Nah, beliau yang salah satu desainer handal. Ini kita akan bahas BIM ya. Nah, ini namanya Mas Ivan Pratama. Nah, Halo Mas Budi. halo. Iya, Mas Ivan di sini sudah berapa tahun Mas Ivan pertama ini? Kayak di PKPJ. Hmm. Di PKPJ ini udah berjalan 2020, berarti hampir 4 tahun lah ya. Hampir 4 tahun. Itu sudah fokus di ini ya, di dunia desain ya. Iya. Sebelumnya di sini itu pakai AutoCAD ya dulu ya. Iya, sebelumnya kita itu pakai AutoCAD, terus 3D-nya mungkin pakai ya 3D biasa pakai SketchUp gitu Mas Oh, Budi. SketchUp. Terus ini kan ada pada tahun 2023 perusahaan ini menggencarkan BIM ya. Iya, sudah mulai masuk era digitalisasi. Jadi building information modeling ya. Bisa dijelaskan ini Mas Ivan? Ya. BIM itu. Iya, di BKPJ ini kan udah mulai pakai BIM tahun 2023 ya kan. Itu suatu aplikasi konstruksi untuk mengkolaborasikan berbagai data yang ada di project. Seperti itu. Nah, salah satu Revit itu ya. ada Autodesk Revit, ada kita Glodon Cubicos, nah Glodon itu Cubicos dan Tekla Struktur. Nah itu ada 3 kita sih. yang pakai di PKPJ pakai 3 itu. Berarti terintegrasi semua ya. Iya. Untuk baja pakai Tekla, terus kalau Glodon itu juga struktur baja juga sudah masuk ya Mas ya? Ya, Glodon itu struktur baja sudah masuk, perhitungannya sudah masuk, terus pembesian juga masuk. Jadi semuanya sudah menggunakan 3 dimensi dan secara digitalisasi begitu. Nah sudah nggak manual lagi Mas Budi. Jadi semua bertransformasi digital. Nah ini salah satu keuntungan dari perusahaan konstruksi yang sudah memakai BIM itu memang tingkat akurasinya lebih tinggi ya. Iya betul. Mulai dari proses desain sampai pengawalan perencanaan itu aplikasinya diaplikasikan ke dalam project itu memang akurasinya cukup baik dan semua dalam sistem sudah dipertimbangkan secara digital gitu ya. Untuk rumus dan lain-lain kebutuhannya. Sudah ada gitu. Jadi pada transformasi sekarang itu semua sudah memakai automatic digital ya. Sudah nggak tradisional. Nggak tradisional atau menghitung manual lah. Mungkin menghitung manual kan banyak errornya. Begitu Mas Budi. Terus untuk dari BKPJ itu kan kita kan untuk mencari tender itu sangat banyak sekali ya Mas. Iya. Jadi sebelumnya manual itu berapa hari kerja Mas itu Mas? Ya sekitar seminggu lebih begitu Mas. Begitu transformasi dengan BIM butuh berapa hari kerja itu? Kita kalau BIM kan menghitung ulang lagi ya tender ya, menghitung gambar dari penyedia tender kita hitung ulang menggunakan BIM. Nah itu sekitar 2-3 hari sudah selesai volumenya Mas Budi. Memangkas hampir ini ya. Iya. Kita yang awalnya 1 minggu ngerjakan 1 tender bisa 2. Nah, kali aja di sini drafternya berapa? 1 minggu bisa ngerjakan berapa tender ini ya? Lebih efisiensi di waktu lah, lebih perolehan lebih banyak, lebih besar lah. Nah, jadi memang sangat-sangat penting di era industri konstruksi. Nah, dari mulai transformasi industri sampai efisien produktivitas. Nah, manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini yang penting ya. Di BIM itu juga manajemen proyeknya tertata dan terstruktur rapi begitu dan semuanya terdeteksi Mas Budi menggunakan digital seperti itu. Apalagi kita juga ada pemakaian bahan sudah diinput secara sistem, jadi semua terintegrasi. Nah, yang kontrol tinggal dari jauh pun bisa kontrol ini. Dari HP pun bisa, dari rumah. Dari HP waduh. Ini berarti sebelumnya ada kayak sertifikasi gitu ya Mas? Ada Mas Budi. Jadi lisensinya memang harus dikeluarkan itu dari mana itu Mas? Lisensi yang apa dulu? Yang BIM kan ada beberapa lisensi BIM kan. Nah kalau saya itu dari lisensi Revit, lisensi Autodesk-nya, terus kita
ada lisensi dari Glodonnya. Mm. Itu dari Glodon beberapa lisensi ada. Mm. Terus kalau Tekla itu juga ada sertifikasinya Mas. Berarti full sertifikasi ya tim Iya. kita ya. Iya. Benar-benar sudah terverifikasi lah keahliannya itu. Iya, Selain betul. Mm-mm. Karena ya itu suatu kewajiban gitu. Gini Mas, dari perubahan yang manual ke digital, nah ini tantangannya itu seperti apa? Tantangannya adalah kita sendiri mau apa enggak mau mendobrak ini apa mendobrak ekosistem yang lama dalam diri kita sendiri gitu. Upgrading lah. Iya betul, kita udah nyaman di yang lama, nah itu agak susah Iya, karena menurunkan ego kita. Perusahaan semakin lama semakin maju, nah kita juga ikut Harus mengikuti mengikuti perkembangan zaman itu penting sekali Mas Budi. Karena persaingan sangat ketat, jadi kita harus Iya. upgrading diri terus. Betul. Nah, jadi Mas Ivan ini salah satu keunggulan dari perusahaan dong. Nah, kalau perusahaan-perusahaan lain, konstruksi yang lain itu apakah juga sudah melek terhadap BIM atau gimana? Ya memang ini keunggulan dari perusahaan kita sendiri ya Mas Budi. Terus kalau perusahaan lain yang saya ketahui, untuk mengaplikasikan BIM ini adalah ya BUMN itu sudah, terus swasta beberapa, jadi masih agak kurang lah untuk pengikutan BIM ini. Terus owner tuh masih agak awam dan kita harus menjelaskan lagi. Nah, kan jadi kita kan memberi kerja belum tentu juga ya. Memberi kita kan masalahnya kan di situ juga. Nah, kita harus langkah lebih maju sih. Langkah baiknya kita sudah menyodorkan data, Pak. Ini data ini sudah modern, sudah ini mudah dikontrol, Pak. Nah, untuk owner kan karena dia kan memasrahkan pekerjaan atau pembangunan ini kita ya sudah, kita jadi konsultannya juga, jadi pelaksanaan juga. Jadi nilai plus kita sendiri itu. Jadi komunikasinya lebih enak lah karena si owner juga percaya penuh terhadap kita karena betul. memang sudah terverifikasi ya. Dan men-show-kan datanya itu enak kalau ke owner gitu. Jadi kita tinggal 3D keluar volumenya, ditanya apa ini tempatnya di mana. Semisal ada satu kolomnya tempatnya di mana. Nah, kita kasih lihat. Kalau ownernya minta ini volumenya berapa, tinggal diklik aja sudah keluar volumenya. Langsung keluar ya. Seperti Jadi untuk kan ada beberapa turunan gambar nih Mas. Iya. Mulai gambar keseluruhan sampai gambar detail itu namanya kurang lebih DED ya, betul ya? Iya betul. Nah, untuk gambar DED apakah proses dari gambar full total dipecah untuk gambar pelaksanaan itu memakan waktu atau sudah auto juga Mas? Tinggal ambil, tinggal comot-comot gitu? Kalau menggunakan BIM, kalau Revit itu sudah tinggal potong-potong aja sih Mas. Sebenarnya kalau bikin DED-nya. Kalau kita AutoCAD kan masih menggunakan manual ya, gambar dari nol gitu. Begitu. Jadi struktur full. Ya tahapan saya kan desain dulu. Kalau biasanya saya desain kan saya desain dulu full, desain 3D-nya. Habis itu kalau udah oke, sudah kontrak, nah DED keluar, nah DED dari 3D itu tinggal bikin section dikit, section aja, section 1, 2, 3, 4 udah keluar semua, auto sheet set juga. Oh, lebih ini ya, lebih benar-benar lebih cepat ya. Iya. Terus lebih mudah dipahami untuk para PIC atau supervisi di lapangan ya Mas ya. Iya. Gitu ya, memang inilah kecanggihan teknologi. Terus ada beberapa tren yang menurut Anda mendominasi penggunaan BIM. Nah, 5 hingga 10 tahun memang. Jadi jenjangnya BIM ini akan populer, dikembangkan. iya. BIM itu populer di tahun beberapa tahun ke belakang ini lah baru populer BIM itu Mas. Tapi sebelumnya sudah ada BIM itu? Sudah ada BIM itu, sudah dari tahun 2000 itu sudah ada BIM sebenarnya Mas. Ini untuk pengelolaan BIM di perusahaan kita ini ada berapa orang Mas timnya? Tim BIM? Ya ada beberapa orang sih. BIM untuk Revit sendiri, Tekla sendiri. Iya, Revit kan saya megang Revit, Glodon, dan
kalau Tekla ya ada Mas Rizky dan itu dan Mas Bahrul Sama tim project juga ya. ya tim project. Terus estimator tuh juga pegang BIM khusus estimator. Oh ada Mas. Ada namanya TPQ. Oh TPQ. Itu ikut Glodon juga sih. Oh ikut cabangnya dari Glodon, Iya, terus Glodon. untuk estimator juga. Nah, Iya, estimator juga ada sendiri. Jadi kita nginput sudah ada rumusnya ini ya untuk volume, terus tinggal masukin harga, cuman harga gitu atau gimana? Iya, tinggal input harga aja sih estimator. Jadi memang secara volume benar-benar akurat ya Iya, untuk komposisi ya. iya betul. Jadi memang estimator itu kan selain harga itu kan juga ngitung volume. Iya, sekarang di sini udah nggak ngitung volume estimator. Cuman nginput harga ya, Nginput update harga harga dari aja. supplier. Iya. Karena memang kesalahan Udah terbesar, termudahkan sih. kesalahan terbesar itu memang di input terdata. Ini input tervolume itu rawan. Nah, yang bikin rawan itu apa? Kayak campuran misalnya ada mau ngecor ini, kurang ini, jadi nggak ada kelupaan gitu, nggak ada ya. Iya, Jadi sudah. Sudah semua sebenarnya. Nah, untuk kelebihannya Mas, selain efisiensi ini apa? Efisiensi BIM ya Mas. Efisiensi BIM itu untuk efisiensi waktu yang pertama. Tadi Yang udah. kedua, efisiensi untuk input volume. Nah itu volume udah nggak manual lagi. Terus yang ketiga itu Nah, untuk keuntungannya Mas, selain efisiensi, ya apa itu? ya tentu saja lebih akurat Mas Budi dalam semua hal di BIM itu. Dari ini ya, pelaksanaannya lebih akurat ya. Iya, pelaksanaannya lebih akurat. Dan sekarang kan ada ini dan di BIM yang saya pakai itu ada BIM Glodon kan. Nah itu untuk penentuan bar bending schedule, terus order pembesian, order besi. Nah itu sudah ini perhitungannya sudah otomatis semua. Order pembesian. Jadi bar bending schedule itu ada potong-potongan besi untuk kegiatan di lapangan ya Mas. Nah, ini adalah juga keuntungan ini ada bar bending schedule karena dalam efisiensi biaya bisa menekan yang kayak ini ya, kayak minimalisir kesalahan pemotongan ya, ukuran betul, pemotongan. Betul, semuanya sudah tersedia sampai nggak ada barang salah dibuang, nggak ada ya, iya, ini ya. sampai potongan terkecil. Nah, sampai udah potongan terkecil dan sudah tidak bisa terpakai lagi begitu. Berarti untuk analisa hasil sisa itu bisa muncul ya Mas Ivan ya? Bisa muncul Mas Budi. Jadi sudah terdeteksi itu semua. Rencananya di BKPJ ini rencananya udah diterapkan seperti itu sih Mas di project satu project, terus next project nanti sudah pakai itu semua. Jadi full semua terkontrol ya. Iya. Nggak ada kesalahan, terus juga nggak ada nggak ada sesuatu yang tidak direncanakan, semua itu sudah ini ya terkontrol semua. Jadi untuk bar bending schedule ini yang sudah dikeluarkan di dalam BIM ini benar-benar sangat ini ya menguntungkan dan menjaga ya. Iya betul. Kan karena proyek kita juga ada SBO ya, supply by owner ya materialnya ya. Iya. Nah, jadi owner yang ngasih material, kita yang ngerjakan, kita cuman menerima jasanya, si owner juga tidak kehilangan barang atau yang sia-sia lah kasarnya. Itu karena saya tracking barangku kemana sih gitu. Jadi benar-benar semua transparan dan terjaga. Betul. Dan laporannya per minggu, per bulan semua jelas. Iya betul Mas. Jadi nilai plus untuk perusahaan ini, untuk PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk ini. Iya. Nggak terasa ya, kita sudah menemani Sobat Karya semua dalam edisi kita ini membahas tentang BIM, Building Information Modeling. Nah, memang semua sekarang sudah digital dan harus kita mengikuti keuntungan dari perusahaan tadi memakai BIM. Nah, kita bisa menerima tantangan yang lebih besar lagi. Betul Mas. Perusahaan semakin besar dan semakin baik, nah menjadi perusahaan go internasional karena memang biar nggak tertinggal aja sih. jadi dari
kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, selangkah lebih maju lah. Ya, begitu. Oke, saya pamit undur diri. Saya Budi. Saya Ivan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dah.